Guys, terkait pernyataan Thailand mengenai Indonesia sebagai tuan rumah ASEAN 2023 dan mengkritik terhadap kemampuan Indonesia dalam menangani masalah di Myanmar, dan dikabarkan isu ini telah menciptakan perdebatan dan ketegangan dalam hubungan antara kedua negara. Tetapi perlu diingati juga ya guys, bahawa pandangan yang disampaikan mungkin tidak mewakili seluruh pendapat pemerintah ataupun masyarakat di kedua negara. So guys, mari kita menjelajahi lebih dalam tentang pernyataan dan implikasi serta pentingnya kerjasama dan dialog di antara negara-negara anggota ASEAN untuk mencari solusi bersama dalam menghadapi tantangan regional ini. Bagaimana ceritanya guys? Tapi sebelum itu saya mohon kepada teman-teman, jangan lupa subscribe channel iaitu Bagi-Bagi dan klik tombol loncengnya sekali, tanda dukungan teman-teman kepada channel Bagi-Bagi. So guys, di hujung videonya saya akan memberi sedikit komentar. Tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama simak video ini. Mari. Rozul Channel. Dan kita tidak ingin yang namanya pertarungan, tidak ingin yang namanya isolasi. Jangan kita pandang sebagai apa, kita ingin bertarung dengan mereka, enggak. ในนัยยะนี้หมายถึงสถาบันที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายของชาติและความสุข Tidak faham apa dia cakap. Dan Indonesia siap berbicara dengan siapapun, termasuk dengan junta dan seluruh stakeholder di Myanmar untuk kepentingan kemanusiaan. Perang dagang berlanjut, Indonesia siap hilirisasi gas, stop ekspor ke Eropa, hingga Thailand hina kepemimpinan Indonesia di ASEAN. Berani ya, dia hina ya. Jokowi marah besar, sahabat Bagi-Bagi, tegang, di sela perang dagang antara Eropa dan Indonesia. Kini Jokowi lewat menterinya, deklarasikan, siap hilirisasi gas dan siap stop semua ekspor ke negara-negara pembutuh dunia. Eropa kelabakan akan kehabisan gas. Kalau Jokowi marah guys, habislah. Semua negara tidak dapat untuk mendapat bahan-bahan mentah daripada Indonesia, terutamanya Eropah lah. Dan sekarang ini kita lihat bagaimana Thailand hina Indonesia di depan pimpinan ASEAN guys ya. Bagaimana dia mengatakan tentang Indonesia ya. Itu yang kita mau tahu. Okey, kita lanjut ceritanya bagaimana. Setelah Rusia stop semua gas ke Eropa, kini Indonesia ikut-ikutan stop semua ekspornya demi kesejahteraan rakyatnya. Perang dagang ini membawa dampak besar bagi Eropa. Kemiskinan terjadi di mana-mana. Selain ketegangan dengan Eropa yang semakin memuncak, ketegangan baru muncul dari negara Thailand untuk Indonesia. Negara ini membuat marah seluruh Indonesia. Pasalnya Thailand telah hina kepemimpinan Indonesia di ASEAN. Di depan ASEAN ya. Setelah mereka hina habis-habisan pada saat momen SEA Games kemarin, kini mereka kembali berulah dengan hina Indonesia. Buat lagi ya. Bahkan dengan gagahnya hal ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Thailand langsung. Bagaimanakah ketegangan ini berlanjut? Apakah akan membawa perang baru di Asia Tenggara antara Indonesia dan Thailand? Dan bagaimana nasib negara dunia setelah Indonesia deklarasikan siap hilirisasi stop ekspor gas? Mari kita bahas. Sahabat Bagi-Bagi, tegang, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, pemerintah bakal menghentikan ekspor gas demi mendukung operasional industri petrokimia yang akan dikembangkan di dalam negeri. Mengingat, impor bahan baku industri petrokimia di dalam negeri tiap tahunnya masih cukup tinggi. Wah, kalau beneran terjadi penghentian ekspor gas, negara di dunia pasti akan teriak-teriak karena kekurangan. Seperti yang kalian tahu, ketergantungan negara maju dunia terhadap negara berkembang seperti Indonesia itu sangat nyata. Coba saja ekspor dilarang satu hari saja, mereka akan teriak dan membawa masalah ini ke WTO. Satu hari saja sudah teriak-teriak ya. Selanjutnya, menurut Luhut, ide kebijakan larangan ekspor gas tersebut muncul setelah pihaknya melakukan kajian internal bersama Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Marves, Jody Mahardi. Kita setelah hitung-hitung dengan tim Jody CS, kita mungkin akan sarankan kita gak akan ekspor gas lagi keluar. Kita bikin downstreamingnya petrokimia. Keberanian Luhut memang harus diacungi jempol. Oleh sebab itu, ia pun berharap agar harga gas di dalam negeri dapat ditekan lagi menjadi $5 per milion British Thermal Unit. Kata Luhut dengan tegas, kita ketemu gas di Masela,
kemudian di Warim itu bisa hampir 2 kali Masela. Bisa juga kita ketemu cadangan minyak yang mungkin diduga 27 miliar barel. Jadi Banyak, kaya guys. sekali negerimu ini. Ngapain ribut-ribut? Kita tidak ribut. Namun negara lain tetangga kita sudah pasti ribut. Apalagi Eropa yang apa-apa diributin. Lagi kita tahu Indonesia ada tambang minyaknya di luar negeri ya. Kita tahu ada 13 negara, maaf bukan negeri, 13 negara guys ya. Iaitu tambang minyak Indonesia di luar negeri. Termasuk juga di Malaysia pun ada juga tambang minyak Indonesia ya, yang baru-baru ini yang saya reactionkan ya. Sukanya nyari masalah kayak dia. Sahabat bagi-bagi, selain kabar panasnya hilirisasi gas Indonesia, kini Thailand yang kemarin berseteru dengan Indonesia, kini kembali berulah hina Ya. Indonesia. Bagaimana Thailand menghina Indonesia? Seperti yang kalian tahu, Indonesia sebagai ketua ASEAN, kini sedang gencar-gencarnya menyelesaikan berbagai macam masalah di ASEAN, termasuk negara Myanmar berani ya yang dia. kini masih dilanda kudeta. Namun, di Isu tengah usaha Myanmar ini, lah. tiba-tiba negara Thailand pun ngebacotin kita. Mereka mengatakan bahwa sang ketua ASEAN kini, yaitu negara kita Indonesia tidak tahu apa-apa mengenai kondisi di negara Myanmar. Sebentar guys. Kalau mau dikatakan Indonesia pada tahun 2023 ini sebagai ketua ASEAN tidak bisa untuk menyelesaikan masalah itu. Tetapi sebelum Indonesia menjadi ketua, negara-negara lain yang menjadi ketua ASEAN, kenapa tidak bisa juga menyelesaikan masalah Myanmar itu ya? Kita tahu tahun ini memang Indonesia menjadi ketua ASEAN. Tidak, orang kata bukan senang untuk menyelesaikan masalah negara orang ya. Sedangkan masalah negara sendiri pun kita susah mau selesaikan, apatah lagi negara orang yang kita mau selesaikan. Dia beginilah, sedangkan rumah tangga kita sendiri pun, keluarga kita sendiri pun susah mau diselesaikan, apatah lagi tetangga kita ya. Lebih kurang begitulah. Wah nyari ribut ini negara Thailand. Alasannya, karena negara kita tidak berbatasan langsung dengan negara Myanmar. Lantas pertanyaannya, mengapa pernyataan itu tiba-tiba dilontarkan oleh negara Thailand? Iya. Seperti apakah usaha Indonesia selama ini dalam menyelesaikan masalah Myanmar, dan bagaimanakah pernyataan lengkapnya? Sahabat bagi-bagi, perseteruan panas, datang dari negeri Gajah Putih, Ladyboy, Thailand, Ladyboy. yang tiba-tiba kini mengatakan bahwa negara kita Indonesia tak tahu menahu soal kondisi di Myanmar. Karena tak Begitu berbatasan sekali. langsung dengan negara yang sedang dikudeta itu. Hal ini pun diungkapkan langsung oleh Menteri Luar Negeri Thailand. Ia pun mengatakan bahwa Indonesia tidak seperti Thailand yang berbatasan langsung dengan Myanmar sepanjang 2.400 km. Suruh dia lah selesaikan. Dan oleh karena itu, Indonesia menurutnya tidak paham situasi di lapangan yang telah berdampak signifikan terhadap negaranya, yaitu Thailand. Dan lebih lanjut ia katakan bahwa Indonesia berada jauh dari Myanmar. Indonesia tidak tahu apa yang sedang terjadi di sana, kami terdampak. India terdampak. Negara-negara yang berbatasan dengan Myanmar, semuanya terdampak, ujar main lu Thailand ini. Nah cukup amsyong nih. Cukup ansiong Sepertinya nih. anggota geng kita ASEAN ini pun tidak menghargai usaha kita Indonesia, yang tengah berjuang keras untuk mengatasi krisis di negara junta Myanmar ini. Karena bukan kaleng-kaleng, dan perlu kalian ketahui, negara kita Indonesia sampai saat ini telah melakukan sampai sebanyak 110 kali pendekatan 110 kepada Myanmar kali ya, dalam pendekatan kurun kepada waktu Myanmar? nyaris 7 bulan. Banyak Baik tuh. itu berupa pertemuan langsung virtual maupun melalui percakapan via telepon. Ya. Nah, terkait hal ini, walaupun 110 Indonesia kali. telah melakukan ratusan pendekatan untuk menyelesaikan masalah Myanmar, Menlu Thailand ini pun membeberkan bahwa negara kita Indonesia tidak seperti mereka Thailand. Karena berbatasan langsung dengan Myanmar, sehingga kejahatan transnasional pun tak terhindarkan, bahkan meningkat, seperti misalnya narkotika, persenjataan, hingga kasus perdagangan orang. Dan salah satu cara Thailand, yakni dengan mengadakan pertemuan informal, alias tidak resmi dan mengundang sejumlah menteri luar negeri ASEAN, termasuk junta Myanmar, guna mendengar keterangan dari pihak junta, yang Ya. kini berkuasa di negara Myanmar. Myanmar sampai sekarang masih bergolak ya. Gimana pertemuan ini pun kemarin, sebenarnya sempat mendapatkan kritik dari negara-negara di ASEAN termasuk negara kita Indonesia. Pasalnya negeri Gajah Putih Thailand ini pun, dinilai telah merusak pendekatan ASEAN, yang berupaya bersatu untuk menangani krisis di negara Myanmar tersebut. Bahkan Menteri Luar Negeri Malaysia, yaitu Datuk Zamri Abdul Kadir pun,
sampai menegaskan bahwa negara-negara anggota ASEAN harus memberikan kepercayaan kepada Indonesia untuk mengurus persoalan Menteri Myanmar. Luar Negeri Malaysia Pasalnya pun beliau bilang begitu ya. menegaskan bahwa Supaya Menteri Luar Negeri Malaysia pun memberitahu supaya kita mendukung penuh Indonesia untuk menyelesaikan masalah di Myanmar itu ya. ASEAN sudah menetapkan keketuaan kepada Indonesia di tahun ini. Oh, Yang luar berarti biasa. setiap masalah di kawasan akan ditangani langsung oleh negara kita Indonesia. Wah, isteri Anwar Ibrahim di sebelah itu. Sahabat bagi-bagi, lantas bagaimana menurut kalian soal sikap Thailand ini, yang sebenarnya Perdana Menterinya ini Ya. adalah sesama mantan pengkudetan negaranya sendiri? Ya. Jadi guys, apa yang kita sudah tonton dan reaksyenkan tadi, pendapat saya peribadi, penting untuk mencatat bahawa isu mengenai penyataan Thailand terkait Indonesia sebagai tuan rumah ASEAN 2023 ini guys dan kritik terhadap kemampuan Indonesia dalam menangani masalah di Myanmar merupakan hal yang kompleks dan sensitif. Itu bagi saya. Sebagai negara-negara anggota ASEAN, Indonesia dan Thailand memiliki kesempatan untuk meningkatkan komunikasi dan kerjasama dalam mencari solusi bersama atau isu-isu yang dihadapi di kawasan ini ataupun di kawasan ASEAN inilah, dan diplomasi dan dialog merupakan jalan yang tepat untuk mengatasi perbezaan dan mencapai konsensus dalam menghadapi tantangan regional. So guys, kita sebagai penonton ataupun sebagai rakyat biasa, penting bagi kita untuk memahami bahawa pandangan yang diutarakan oleh individu atau kelompok tertentu tidak selalunya mencerminkan pandangan resmi negara mereka secara keseluruhan lah. Oleh kerana itu, kita harus berhati-hati guys dalam mengevaluasi dan menginterpretasi berita atau penyataan terkait isu-isu sensitif seperti inilah. Dan apa paling penting sekali, mari kita berharap bahawa melalui upaya bersama dan kolaborasi negara-negara ASEAN dapat mencapai perdamaian, stabilitas dan kemajuan di kawasan ini. Apapun juga guys, terima kasih telah menyaksikan konten ini dan jangan lupa untuk terus mendukung dan mendorong dialog iaitu konstruktif dan pemahaman antara negara-negara di ASEAN. So guys, bagaimana pandangan kalian? Jika ada yang mahu ditambah, teman-teman bisa komen di bawah komentar ini. Jadi rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung dan menonton daripada Brozo Channel. Tanpa dukungan, tanpa tontonan teman-teman, tiadalah Brozo Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara reaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik tombol loceng tanda dukungan teman-teman kepada saya. Guys, yang baik semuanya datang daripada Allah SWT. Yang salah dan silap semuanya datang daripada saya sendiri. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.